Halo sahabat People, kembali lagi di channel Mystery People. Tersesat 5 hari di hutan belantara bukanlah hal yang mudah. Kita bisa saja bertemu dengan hewan buas yang bisa menyerang kita kapan saja. Dan inilah kisah mencekam tersesat 5 hari di hutan belantara hingga temukan pondok tak berpenghuni. Seperti apa keseruannya? Gas, kita bahas. Kita sebut saja Agus. Agus sedih banget. Agus sedih banget. Hahaha, bukan. Ya bercanda guys. Ya, Agus, seorang pria di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Kalbar, dikabarkan hilang di hutan belantara. Kisahnya pun ramai diperbincangkan di jejaring sosial, khususnya Facebook. Agus sempat dikabarkan hilang di hutan kawasan Sungai Bening, Kecamatan Sajingan Besar, Sambas. Beberapa hari lalu, pencarian tidak membuahkan hasil. Sempat putus asa dalam pencarian, keluarga dan warga pun terkejut begitu pria yang mereka cari pulang. Dan inilah awal ceritanya. Semula Agus pergi memancing bersama rekan-rekannya. Awalnya Agus dan rekan-rekannya ingin pergi ke Nibung, namun diurungkan ke daerah Tajung. Kemudian Agus dan rekan-rekannya menuju ke Sungai Bening. Namun di antara sebagian rekan-rekannya, ada yang menolak ikut, sehingga menyisahkan Agus dan rekannya yang dipanggil Toto. Ya, kita sebut saja Toto. Awalnya ia memilih lokasi memancing, timbuk, atau semacam telaga yang biasa banyak dipenuhi ikan di lokasi bukit dan memiliki aliran ke sungai induk. Namun karena tidak mendapatkan hasil pancingan, akhirnya ia dan rekannya yang kita sebut Toto akhirnya pindah ke sungai. Namun saat tiba di titik spot memancing yang dirasa cocok, keduanya berpencar namun dengan lokasi yang tidak jauh. Setelah memasang pancingan, ia lantas memakan bekal yang dibawanya dari rumah. Kemudian setelah makan ia mencari rekannya namun tidak ada lagi. Pertama itu mancing di timbuk, karena tidak ada memperoleh ikan, ada sih tapi tidak banyak. Jadi bagusnya ke sungainya langsung. Baru datang, aku di sini, Toto di situ, Toto di bawah air, aku di atas air, kemudian setelah memasang pancingan, aku makan. Setelah makan aku mendatangi Toto, namun tidak ada lagi. Kemana dia baiknya? Biasanya kita habis mancing pindah-pindah ke situ, setelah itu ke situ, kata Agus. Setelah Agus lelah mencari Toto, namun tak membuahkan hasil, ia lantas mengemaskan perlengkapan pancingan dan menyusul untuk mencari Toto. Ku datangi di sana namun tidak ada. Lalu ku kemasi pancingan dan memasukkan ke dalam tas. Lalu menyusul namun tidak ada aku ketemu, ujar Agus. Agus kemudian pulang ke tempat asal ia dan Toto memancing namun tidak bertemu lagi. Dengan hati yang bingung, lantas ia menemukan sebuah pohon dengan tanda pahat. Namun, tanda berpahat menunjukkan ke segala arah yang membuat Agus jadi bingung. Agus pun memilih untuk berenang, berharap menemukan jembatan. Hingga Agus menemukan pondok yang tak berpenghuni. Sekitar 500 meter, Agus berenang saat itu. Sempat kesulitan berenang, lantaran masih menggunakan pakaian sepatu bot dan celana jeans. Hingga saat kelelahan Agus pun naik ke daratan untuk beristirahat. Bahkan tak terasa saat itu hari pertama dilaluinya hingga malam hari tiba. Agus lantas tertidur di tepi sungai. Sedikit informasi sahabat People. Sungai Bening merupakan salah satu desa di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Hari kedua Kamis, Agus berjalan lagi dan menemui tumpukan papan. Rencananya mau tidur di situ, tapi masih pagi. Dalam hati mau ditunggu, tiba-tiba kaki ingin melangkah mengikuti jalan tempat. Orang mendorong kayu, jadi diikutin dari sungai saya, masuk ke hutan, kata Agus. Dalam perjalanan, Agus melihat dua orang pemancing mengenakan baju hitam dan bertopi.
Namun, anehnya saat dipanggil orang tersebut tidak merespon. Dari sinilah mulai terjadi hal-hal mistis. Singkat cerita, Agus melanjutkan perjalanan dan menemukan orang lain yang sedang mencari burung. Anehnya, orang yang dipanggilnya sempat merespon mendekati Agus, namun semakin mendekat, malah menghilang. Lantas, saat malam hari tiba, Agus kemudian bermalam lagi di dalam hutan, dengan menjadikan lokasi bekas penebangan pohon untuk menginap. Namun lagi-lagi, antara sadar dan tidak, Agus mengaku didatangi sosok gadis kecil yang memberikannya penawaran untuk menandatangani sebuah kontrak. Tidak jelas kontrak tentang apa. Namun si gadis kecil mengatakan jika Agus bersedia menandatanganinya maka Agus akan mendapatkan kemudahan pulang. Bermalam lagi di hutan, ada tempat orang menebang kayu beberapa pohon sehingga tempatnya agak terang. Tidurlah di situ. Pagi hari sekitar jam 5, bunyi suara anak kecil, seperti di kampung padahal di hutan. Rasanya ada orang pergi noreh, getah. Anak kecil bermain, dan orang pergi berburu. Saya berteriak, tapi tidak ada yang mendekat. Hingga habis suara tidak ada yang mendatangi. Singkat cerita, Agus mengira sudah mau sampai ke jalan besar, namun tiba-tiba sampai ke sungai lagi. Agus pun sedih. Agus sedih banget, haha. Hari ketiga saya menelusuri sungai lagi sampai hari keempat. Saat tiba dekat lokasi penebangan pohon, Agus berkali-kali memanggil orang-orang yang sedang bekerja, menebang pohon namun tidak dihiraukan. Hingga Agus harus menggerakkan pohon, sambil berteriak kembali, meminta pertolongan, sehingga baru dihiraukan. Meski dengan cemas, orang-orang yang bekerja menebang pohon kemudian menanyainya. Agus lantas mengatakan jati dirinya hingga menyebut bahwa dia adalah orang yang sudah tersesat 5 hari di hutan. Seolah sudah mengetahui kabar berita kehilangan pria ini, para pekerja ini lantas menyambut Agus dengan sambutan yang sangat baik. Agus tak berhenti menangis senang saat bisa menemui kembali orang yang akan menolongnya pulang setelah nyaris sepekan tersesat di hutan tanpa makan. Lantas, Agus pun kemudian ditawari para pekerja ini, apakah diantarkan pulang atau akan menunggu kembali tim SAR. Keluarga dan masyarakat pun tak henti-hentinya mengucap syukur atas kepulangan Agus yang memang sudah dicari-cari keberadaannya oleh warga setempat. Agus pun senang, selesai. Agus senang banget, hahaha.